Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Kita berkumpul dalam acara milad, Id milad daripada penghulu wanita yang paling mulia, yang paling suci, yang paling bersih, yang paling tinggi derajatnya, mengalahkan perempuan-perempuan sebelum dan sesudahnya. Putri tercinta Nabi Muhammad yang mendapatkan gelar Al-Batul, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kita bertabarruk daripada mengenal sosok perempuan yang mana banyak di akhir zaman para istri-istri kita, keluarga-keluarga kita, anak perempuan kita yang tidak lagi mengidolakan daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra karena minimnya pengetahuan mereka, atau mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau tidak tahu sama sekali. Sedangkan siapapun perempuan yang sangat menjunjung tinggi Sayyidatuna Fatimah, dia jadikan Sayyidatuna Fatimah adalah jalan hidupnya, insyaallah Allah bukakan keberkahan hidupnya, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan kebahagiaan dengannya fid dunya wal akhirah. Maka kita harus tanamkan kepada anak istri kita, keluarga kita, agar mereka mengenal Sayyidatuna Fatimah. Khususnya mereka para syarifah keturunan Nabi Muhammad, keturunan Sayyidatuna Fatimah, dan pecinta-pecinta daripada Sayyidatuna Fatimah, yang mana suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian perempuan yang paling mulia? Siapa perempuan yang paling mulia? Siapa perempuan yang diberkahi Allah? Siapa perempuan yang dimuliakan Allah? Siapa perempuan yang diagungkan Allah? Siapa mereka? Maka mereka para sahabat tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi Muhammad. Di antara yang mendengar Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ketika pulang ke rumah, beliau menyampaikan pertanyaan Nabi dengan istri tercintanya Sayyidatuna Fatimah. Tadi Rasulullah bertanya, siapa mereka perempuan yang dimuliakan Allah, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya nanti di sisi Allah? Semua sahabat terdiam, tidak bisa menjawab, termasuk aku tidak bisa menjawab. Maka Sayyidatuna Fatimah berkata, aku tahu jawabannya. Saya tahu jawaban daripada pertanyaan Nabi Muhammad. Siapa perempuan tersebut? Jawabannya perempuan yang tidak melihat laki-laki dan tidak suka dilihat laki-laki. Ini yang paling penting kita ajarkan. Istri kita akan menjadi mulia kalau dia enggak suka memperhatikan laki-laki. Dia hanya perhatikan kewajibannya sebagai istri yang soleha. Dan dia tidak suka dilihat laki-laki, dia risih. Itulah perempuan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kita bisa melihat di akhir zaman, zaman yang penuh fitnah, cobaan, ujian bagi umat Nabi Muhammad, yang sudah menikah kepengen melihat
dan kepengen dilihat. Baik mereka juga yang belum menikah, mereka senang kalau dilihat di Facebook mereka, Instagram mereka, medsos mereka. Padahal yang nge-like 4 orang, udah pakai bedak 2,5 jam, gincunya tebal, bedaknya tebal, berselfie. Kata tetangga aku cantik. Yang nge-like 4 orang. Ini mau kumpul sama Siti Fatimah. Pengikutnya 5,5 orang, setengahnya jin. Apa yang kita senangi? Apa yang membuat kita senang, hadirin? Tidak ada. Yang membuat kita senang itu kalau orang tua kita senang, yang belum menikah, atau yang sudah menikah kalau suaminya senang, selesai, habis perkara. Karena itu surganya, surga tanpa hisab. Maka jadikan teladan kita Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang ahli ibadah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suaminya. Bahkan beliau terkenal dengan orang yang haus dengan ilmu agama, selalu mencari kebaikan, hadirin. Putri yang paling dicintai Rasulullah, yang pertama kali rumahnya didatangi Nabi ketika mau berpergian, dan pertama kali rumahnya didatangi Nabi ketika kedatangan Nabi. Bahkan rumah Siti Fatimah itu paling sedikit 2 kali Rasulullah mampir ke rumah Siti Fatimah. Yang apabila bertemu dicium, dipeluk sama Nabi Muhammad, dicium keningnya. Sangat dicintai dan dihormati Nabi. Tidak ada anak-anak Nabi yang bisa duduk di tempat biasa Nabi duduk kecuali Siti Fatimah, menunjukkan keagungannya di hati Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah menangis histeris, tidak bisa berhenti, para sahabat bingung bagaimana bisa menghibur Nabi Muhammad dari tangisannya agar Nabi Muhammad tidak menangis, berhenti menangis. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak bisa menghibur Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar seraya memanggil Sayyidina Abdurrahman bin Auf, panggilkan putri tercinta Nabi Muhammad, karena hanya dia, Fatimah, yang bisa menyenangkan dan memberhentikan tangisan Nabi Muhammad. Datang siapa? Abdurrahman bin Auf. Ada apa? Rasulullah tidak berhenti menangis, hanya engkau yang bisa menghiburnya. Siti Fatimah tidak keluar kecuali darurat. Ketika mendengar ayahnya menangis, beliau pun keluar. Ketika beliau keluar, dikatakan para sahabat itu bertakbir, Allahu Akbar. Saking tidak pernahnya mereka atau jarangnya mereka melihat Siti Fatimah keluar rumah. Dan mereka pun sedih dan menangis. Ketika ditanya kenapa, melihat pakaian Siti Fatimah ada 20 tambalan jahitan. Ini pemimpin perempuan, bajunya ada jahitan. Bagaimana dengan anak istri kita yang berlomba-lomba menghiasi pakaian mereka, wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka, yang bangga-banggaan dengan baju-baju yang mahal, sehingga mereka tidak kenal bagaimana pemimpin perempuan yang bajunya ada tambalan. Itu perlu kita kenalkan kepada mereka agar mereka itu hidup sederhana apa adanya. Yang penting mereka punya ikatan yang kuat dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Beliau terkenal orang yang sangat takut kepada Allah, takut apa yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Siti Fatimah itu pernah berbicara, ngobrol santai, ada bercandanya dengan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali terkenal sangat mencintai Siti Fatimah, sangat sayang dengan Siti Fatimah. Bahkan Sayyidina Ali itu cemburu dengan siwak
Andai siwak ini bisa berperang, ku perangi, ku bunuh, bahasa kita begitu. Karena menyentuh bibir mulut mulia Siti Fatimah. Ketika sedang bercanda, mungkin ada kata-kata yang menyakiti hati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Marah, merah muka Sayyidina Ali. Seketika itu menangis Siti Fatimah, takut. Bukan takut sama suami, takut sama Allah gara-gara suaminya marah. Semua itu karena Allah. Kalau karena manusia kayak kadang takut, kadang enggak. Ya. Pas lagi kada berduit, takut sama laki. Pas berduit, kada takut lagi dah. Kenapa? Berduit. Ujung-ujungnya lakinya takut. Tapi kalau takut itu karena Allah, takut dengan murka Allah. Bahkan beliau mengelilingi Sayyidina Ali, tawaf keliling untuk meminta maaf. Akhirnya Sayyidina Ali pun memaafkannya dan memeluknya dan menciumnya. Itulah rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau memikirkan kematian beliau. Ini sering kita mendengar, hadirin yang dimuliakan Allah. Beliau pernah melihat jenazah, menangis sejadi-jadinya. Sayyidatuna Asma binti Umais bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai putri Rasulullah?" "Aku takut nanti ketika meninggal dunia kain kafanku membentuk lekuk tubuhku." Sudah mati saja dipikirkan. Oh, kita yang masih hidup aja nggak pernah mikir lekuk tubuh kita. Ya. Kita berlomba-lomba supaya badan kita seksi, kepengen dilihat laki-laki, bukan dipengen dilihat suami. Nah, itu kekurangan perempuan akhir zaman. Ini kematiannya saja dipikirkan, hadirin. Takut kalau lekuk tubuhnya kelihatan ketika mau dimasukkan ke liang lahat. Subhanallah. Ini yang menyebabkan beliau menjadi penghulu, pemimpin perempuan di surga. Dan ketika Rasulullah ingin meninggal dunia, Rasulullah memanggil Sayyidatuna Fatimah. Rasulullah berbisik di telinga Siti Fatimah. Tiba-tiba menangis Siti Fatimah. Dipanggil lagi, dibisikin lagi, tiba-tiba senyum dan tertawa Siti Fatimah. Setelah proses pemakaman Nabi selesai, dimakamkan, Siti Aisyah yang menyaksikan hal tersebut, beliau bertanya, "Wahai putri Rasulullah, aku ingin bertanya, bisikan pertama dan kedua, pertama kau menangis, kedua kau tertawa. Apa?" Bisikan pertama Rasulullah mengatakan, "Aku akan segera meninggalkan dunia, akan wafat." Menangis Siti Fatimah. Yang kedua, kenapa ketawa? "Karena aku orang pertama kali menyusul ayahku." Tidak lama, sekitar 6 bulan beliau menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati kelahiran Siti Fatimah, harapan kita, istri kita, keluarga kita, anak-anak perempuan kita, semua keluarga kita, khususnya umumnya umat Nabi Muhammad, siapapun yang merasa menjadi umat Nabi Muhammad di kalangan perempuan, maka mereka jadikan Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah dan istri-istri Nabi Muhammad sebagai panutan mereka, mengenal mereka agar kumpul di bawah bendera mereka fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal